Selamat datang di video tutorial Java. Di dalam video ini kita akan membahas tentang Java GUI. Nah, sebelum kita bahas Java GUI, saya akan bahas di kelas Java GUI itu ada tiga jenis. Nah, tiga jenis itu ada apa aja? Java kelas GUI. Nah, itu ada yang namanya komponen kelas. Ada tiga. Yang kedua adalah container class. Yang berikutnya adalah helper class. Nah, di kelas GUI ini kan ada tiga. Nah, di dalam komponen kelas ini isinya apa sih? Nah, ini isinya adalah objek yang bisa ditampilkan di layar. Contohnya apa nih? Nah, contohnya adalah jembatan, JTextField, JTextArea, dan sebagainya. Ada banyak ya. Nah, ini adalah komponen kelas. Nah, yang kedua ada yang namanya container class. Di dalam container class ini itu yang menampung komponen kelas. Nah, di container class itu ada apa aja? Ada yang namanya JFrame, ada yang namanya JInternalFrame, terus ada yang namanya JPanel. Sedangkan yang ketiga adalah helper class. Apa itu helper class? Helper class adalah properti yang ada di dalam komponen kelas. Contohnya apa? Contohnya adalah fontnya, terus size-nya, terus ada lagi gaya penulisan, size, color, dan lain-lain. Nah, kita mulai aja untuk coba bikin frame-nya dulu kali ya. Buka TextPad R. Nah, setelah kebuka, seperti biasa buat kelas pertemuan 1. Klik start. Jangan lupa bikin main metodenya. Static void main string args. Nah, kalau udah bikin kelas sama main metodenya, jangan lupa di save, terus kasih nama. Di sini saya kasih nama pertemuan 1. Ekstensinya jangan lupa di sini pilih yang Java. Save. Coba dijalanin. Ctrl 1, Ctrl 2 dulu. Nah, nggak ada masalah ya. Nah, tahap berikutnya, setelah kita membuat kelas dengan metode utamanya, jangan lupa untuk melakukan import. Nah, untuk Java GUI, untuk membuat Java GUI kita perlu mengimport 2, yaitu javak import javak.swing bintang, terus yang kedua import java.awt nya bintang. Coba jalanin, nggak ada error. Nah, untuk pertama kita coba bikin container. Nah, di container itu yang pertama kita praktekin adalah keyframe. Nah, ketika kita mau bikin suatu frame, kita mulai dari bikin objeknya. Keyframe frame sama dengan new keyframe. Nah, di dalam konstruktornya kamu bisa set title-nya, misalkan frame 1 login, atau misalkan form master atau transaksi,
Nah, ini terserah, di dalam konstruktor ini kamu bisa isi judul atau title-nya, tapi di sini saya kosongin aja. Nah, setelah udah bikin objeknya, objek frame-nya, kita coba tentukan ukurannya. Frame.set size, ukurannya saya buat katakanlah 500 kali 500. Oke, nggak ada error. Terus yang kedua, kita set location-nya, set location relative to 0. Nah, ini biar muncul di tengah. Frame set location. Nah, ada yang error, ada yang kurang ya teksnya. Frame dan set location set location relative no. Terus kita juga tadi saya bilang di sini kan ketika kamu bikin frame bisa taruh title-nya itu di konstruktor. Nah, selain dari konstruktor, kamu juga bisa bikin title itu dari objek frame-nya. Contohnya set title. Nah, di sini tinggal kalian masukin judulnya, misalkan transaksi. Nah, terus biar dia bisa keluar, set frame dot set visible. V-nya jangan lupa gede. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini ukurannya ada 500 dikali 500. Kalian bisa sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini ada title-nya, ada transaction. Terus kalian bisa geser-geser ya. Nah, ini ada konsolnya juga di sini. Nah, setelah kita ngebikin frame-nya, kita coba untuk kontainer yang kedua, yaitu kontainer kedua adalah JPanel. Nah, kita bikin objeknya dulu seperti biasa, JPanel P1 katakanlah ya, sama dengan new JPanel. Terus kita coba bikin warnain P1 dot set background. Kita warnanya color dot black. Nah, ini huruf besar semua. Coba jalankan, ya belum muncul. Kenapa di sini belum muncul? Karena ini yang diambil adalah frame-nya, belum panelnya. Nah, biar muncul, kita masukin panel ini yang udah kita buat, objek panel, ke dalam frame-nya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ketik objek frame, lalu kita masukin panelnya P1. Oke, berhasil. Ya, masuk. Nah, ini warnanya hitam. Nah, properti warna dari, nah di sini kalian bisa ganti nih. Selain hitam ada warnanya, kita coba, ini saya coba aja, misalkan green. Bisa, kalau bisa. Nah, warnanya hijau. Atau kalau kalian mau blue, coba blue. Oke, bisa ya. Nah, kita coba untuk yang ketiga, yaitu JInternal frame. Nah, JInternal frame ini adalah frame yang ada di dalam frame. Jadi multi frame yang ada di dalam frame. Nah, JInternal frame ini dimasukkan ke dalam JDesktop pane. Nah,
bikin. Nah, pertama-tama sebelum kita bikin J internalnya, kita bikin dulu J desktop pane-nya. Pane sama nama objeknya desktop pane sama dengan new J desktop pane. Desktop pane sama dengan new J desktop pane. Kita cari errornya. DP katakanlah ya. Nah, ini P nya kurang gede, ini ada yang gede. Desktop pane J desktop pane. Oke, kita cari errornya. Desktop kurang P desktop pane. Coba kita jalanin. Udah ada jalan. Kedua, kita bikin J internal frame JF J internal frame sama dengan new J internal frame. Oke, nah ketika kita udah bikin desktop pane sama internal frame, masukkan internal frame-nya ke dalam DP. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu properti dari internal frame-nya. Misalkan jf.set size saya ukur jadi 200 kali 200. Oke, jalan. Lalu jf.set visible, jangan lupa ya, visible jadi true. Oke, setelah masuk, kita masukkan internal frame ke dalam J desktop pane dp.add. Kita masukkan JF, objek dari internal frame-nya. Nah, setelah kita masukkan ke desktop pane-nya kita masukkan ke dalam frame-nya. Nah, ini panelnya kita delete aja, masukkan ke desktop pane. Masuk. Nah, ini adalah J internal frame. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama. Sampai di sini. Selamat belajar kembali di pertemuan kedua.